Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahap-tahap dalam konseling kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ada beberapa tahap yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tahap pembentukan. Nah, di dalam konseling kelompok, di mana tahapan ini adalah tahap mengenali, tahap perlibatan, tahap memasukkan diri di dalam sebuah kelompok dalam proses konseling tersebut. Nah, di mana dalam tahap ini setiap anggota-anggota kelompok itu disuruh untuk memperkenalkan diri dan apa tujuan untuk masuk dalam proses konseling kelompok ini. Sehingga setelah memperkenalkan diri, maka mereka akan saling mengenal dan lain sebagainya. Itulah tahap pertama adalah tahap pembentukan, tahap memperkenalkan diri, tahap mengendalikan identitas, apa tujuan untuk memasuki dalam konseling kelompok ini. Yang kedua adalah tahap peralihan. Tahap peralihan ini adalah gabungan atau jembatan daripada tahap pembentukan atau pengenalan diri tadi dan tahap inti nanti. Ketiga, tahap kegiatan. Bentuk tahap peralihan ini, bagaimana seorang konselor berupaya untuk mengenali dan mengatasi halangan yang dialami oleh setiap anggota kelompok, baik itu kegelisahan, masalah dan lain sebagainya. Artinya seorang konselor itu mampu mencoba menggali sedikit demi sedikit permasalahan-permasalahan yang dialami oleh setiap anggota kelompok tersebut. Gitu. Artinya mula-mulanya seorang konselor itu mampu mengidentifikasi, oh seperti apa masalahnya ini, oh seperti apa masalahnya ini. Begitu. Artinya setiap anggota kelompok itu sudah mulai membaur dan mereka terlihat secara aktif untuk bekerja sama dalam konseling kelompok tersebut, maka mereka akan memperkenalkan diri sesuai yang pertama tadi. Maka di dalam peralihan ini anggota-anggota setiap kelompok itu akan mengetahui atau memaparkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mereka, sehingga tugas dari para konselor itu bisa mengatasi dan lain sebagainya. Begitu. Artinya upaya secara profesional yang dilakukan oleh seorang konselor di dalam konseling kelompok itu maka terlihat secara sempurna begitu. Yang ketiga adalah tahap kegiatan. Nah, inilah tahap inti daripada proses konseling kelompok. Di dalam tahap kegiatan ini, bagaimana seorang konselor itu mengetahui daripada penyebab-penyebab daripada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota atau anggota individu dalam suatu kelompok ini. Nah, di dalam tahap kegiatan ini, bagaimana seorang konselor itu mampu memberikan motivasi, pengembangan terhadap skill yang dialami, skill yang dibutuhkan oleh seorang klien dalam anggota kelompok ini begitu. Setelah kita mengetahui identifikasi masalah dan lain sebagainya. Karena pertama kita pahami bahwa setiap anggota kelompok itu memperkenalkan diri, dan setelah itu masuk pada tahap peralihan tadi itu adalah memperkenalkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok itu. Sehingga klien itu mampu di dalam tahap kegiatan itu mampu mengetahui masalah-masalah dan sebagainya. Sehingga dengan itulah mudahnya seorang konselor mengetahui penyebab daripada masalahnya. Dengan mengetahui penyebabnya, maka dia memberikan sebuah motivasi secara terselubung kepada anggota-anggota setiap kelompok tersebut begitu. Dan pada intinya pada tahap kegiatan ini bagaimana pengembangan potensi untuk memberikan secara potensial terhadap pengembangan skill daripada anggota-anggota setiap kelompok ini. Yang terakhir adalah tahap penutup atau tahap pengakhiran. Nah, di dalam tahap ini adalah sebuah tahap serangkaian kegiatan-kegiatan dalam konseling kelompok ini. Di tahap inilah bagaimana seorang anggota kelompok itu mampu sudah menjadi membaur dan mampu memfollow up, mereview kembali apa yang menjadi permasalahan yang dibicarakan dalam konseling kelompok tersebut begitu. Dan paling intinya bagaimana seorang konselor itu dengan secara berprofesional untuk melakukan menyuruh kepada pimpinan setiap anggota kelompok untuk mempresentasi hasil daripada permasalahan ini, apa hasil daripada kegiatan-kegiatan ini begitu. Dan selanjutnya kita akan